Halo semua, perkenalkan nama saya Hotma Ulisa Ragina Pitu dengan NIM L1A118045. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah metode penelitian budidaya hutan mengenai percobaan faktorial. Baiklah, langsung saja, apa sih percobaan faktorial itu? Jadi, percobaan faktorial merupakan percobaan yang terdiri dari dua faktor atau lebih dengan dua taraf atau lebih. Maksudnya itu, ada dua faktor atau lebih. Bisa jadi itu 3 faktor, 4 faktor, 5 faktor, dan seterusnya. Kemudian, pada masing-masing faktor itu memiliki minimal 2 taraf atau lebih. Adapun tujuan dari percobaan faktorial ini adalah untuk melihat pengaruh pemberian dua faktor perlakuan atau lebih secara kombinasi, interaksi, ataupun pengaruhnya secara mandiri terhadap masing-masing faktor tersebut di variabel pengamatan kita. Kemudian, ada juga contoh dari percobaan faktorial ini seperti pengaruh varietas dan dosis pemberian pupuk nitrogen terhadap produksi suatu tanaman. Jadi, di sini ada dua faktor, yaitu ada faktor varietas dan juga ada faktor pemberian pupuk nitrogen. Pada percobaan faktorial ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain, yang pertama, pada penelitian faktorial ini ada namanya efek sederhana dan juga efek utama, yang dimana nanti itu akan menentukan adanya interaksi atau tidak. Jadi, di sini kita lihat bahwa ada efek sederhana dan juga efek utama, di mana masing-masing efek ini jika sama antar faktor sederhana dan faktor utama, maka ini merupakan deskripsi dari aksi suatu faktor. Yang kedua, adanya ulangan tersembunyi. Mengapa ulangan tersembunyi ini muncul pada penelitian faktorial? Itu karena di dalam percobaan faktorial itu nanti ada ulangan yang akan kita tetapkan. Misalnya ada 4 kali ulangan pada masing-masing kombinasi perlakuan. Misalnya kita memiliki faktor perlakuan A itu 3 level, kemudian faktor B itu 4 level, maka ada 12 kombinasi. Dapat kita lihat bahwa faktor A yang 3 level itu sebenarnya faktor itu nanti akan terulang sebanyak 4 kali di faktor B. Kemudian dikalikan dengan 4. Jadi sebenarnya ada 16 kali pengulangan. Jadi 4-nya adalah pengulangan yang sebenarnya dan 4-nya itu adalah pengulangan tersembunyi. Kemudian yang ketiga ada efisiensi waktu dan biaya. Karena pada dasarnya percobaan faktorial itu kita akan lakukan adalah menggabungkan atau melakukan beberapa penelitian faktor tunggal menjadi satu. Menggabungkan beberapa penelitian yang kemudian kita jadikan satu penelitian sehingga kita lebih efisien dalam waktu dan juga biaya. Ternyata selain memiliki keuntungan, percobaan faktorial itu juga memiliki kerugian loh. Jadi apa sih kerugian dari percobaan faktorial ini? Jadi kerugian dari percobaan faktorial ini antara lain, kerugian yang pertama, jika terjadi peningkatan faktor perlakuan, maka unit percobaannya juga menjadi besar. Misalnya, kita melakukan perlakuan A itu 3 level dan perlakuan B itu 3 level, berarti ada 9 level perlakuan. Maka kalau kita ulang sebanyak 3 kali ada 27 perlakuan. Tapi kalau nanti ada 3 faktor dan 1 faktor lagi ada 4 faktor, maka akan ada 12 faktor. Kemudian dikali 3, maka akan menjadi 36 faktor. Jadi penambahannya itu menjadi kelipatannya.
Kemudian, kerugian yang kedua adalah faktorial yang besar itu kemungkinan kita akan mengalami kesulitan dalam menginterpretasi hasil, terutama bila ada interaksi. Jika nanti kalau faktor kita 2 itu lebih mudah, tapi jika kita nambah 1 faktor, 3 faktor, 4 faktor, dan sebagainya, terkadang kita akan mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan dan juga memahami bagaimana sebenarnya perilaku daripada masing-masing faktor pelakuan yang kita berikan. Ternyata di dalam percobaan faktorial itu ada struktur perlakuannya loh. Jadi apa aja sih struktur perlakuan dari percobaan faktorial ini? Adapun struktur perlakuan dari percobaan faktorial ini ada 2 tipe, yaitu tipe yang pertama bersilang, di mana masing-masing perlakuan akan kita ulangi pada level masing-masing perlakuan yang lain. Jadi, perlakuan A akan berulang pada perlakuan masing-masing level di perlakuan B. Begitupun seterusnya. Jadi, satu sama yang lain saling bebas, tidak ada keterikatan dalam penempatan juga di dalam implementasi lapangan. Jadi, nanti ada kebebasan dalam menyusun daripada satuan perlakuan dan itu juga berlaku dalam implementasi di lapangan. Tipe yang kedua yaitu tersarang, bahwa taraf satu faktor itu bisa berbeda untuk setiap taraf faktor yang lain. Jadi, biasanya nanti ada pertimbangan dari para peneliti. Kira-kira perlakuan mana, faktor mana, dan level mana yang menjadi lebih penting daripada level-level yang lain. Sehingga nanti ada beberapa keterikatan antara satu level dengan level yang lain pada masing-masing faktor perlakuan yang kita coba. Ternyata dalam percobaan faktorial itu tidak hanya memiliki struktur perlakuan, akan tetapi dalam percobaan faktorial juga memiliki sifat perlakuan. Jadi, apa aja sih sifat perlakuan dari percobaan faktorial ini? Adapun 3 sifat perlakuan dari percobaan faktorial ini yaitu: yang pertama, bersifat tetap. Seluruh satuan faktor perlakuan penyusun perlakuan itu bersifat tetap, di mana setiap faktor-faktornya ditentukan oleh si peneliti secara subjektif. Jadi, peneliti yang menetapkan yang faktor-faktor penyusun perlakuannya. Yang kedua, itu bersifat random atau acak. Seluruh faktor penyusun perlakuannya bersifat acak, di mana taraf-tarafnya merupakan sampel acak dari populasi taraf yang bersangkutan. Jadi, di sini kita bisa acak. Di sini nanti ada beberapa taraf-taraf dan perlakuan yang kita anggap dari populasi. Dan dari situ kita nanti memilih secara acak. Kira-kira perlakuan apa saja, faktor-faktor apa saja. Kemudian pada masing-masing faktor-faktor itu berapa level dan sebagainya bisa ditetapkan secara acak. Sifat perlakuan yang ketiga yaitu bersifat campuran, bahwa faktor-faktor penyusun perlakuan ada yang bersifat acak dan ada yang bersifat tetap. Berdasarkan tujuan peneliti dan juga berdasarkan pengetahuan yang ada pada saat itu adalah sifat perlakuan pada saat mereka melaksanakan percobaan. Seperti contoh yang telah saya katakan tadi, tentang pengaruh varietas dan pemberian pupuk nitrogen terhadap produksi suatu tanaman. Nah, di sini ada 2 faktor, yaitu faktor pertama dan faktor kedua. Faktor pertama merupakan jenis
varietas 3 taraf yang disimbolkan menjadi V1, V2, dan V3. Kemudian ada faktor kedua, yaitu dosis pupuk nitrogen dengan 3 taraf yang disimbolkan menjadi P1, P2, dan P3. Kemudian yang namanya faktorial adalah 2 faktor ini atau lebih itu dikombinasikan. Kemudian jika kita total di faktor pertama ada 3 taraf dan faktor kedua ada 3 taraf, sehingga di total 3 kali 3 jadi 9 kombinasi perlakuan. Nah, seperti ini ilustrasinya. Faktor pertama dan faktor kedua kemudian kita kombinasikan. Nah, dari hasil kombinasi ini diperoleh 9 kombinasi perlakuan yang kemudian kita ulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 27 unit percobaan. Kita bisa mengulang sebanyak 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Semakin banyak ulangan, maka semakin baik untuk menjadi koleksi data yang akan kita miliki nanti. Namun, juga harus mempertimbangkan kondisi dalam pelaksanaannya. Nanti di lapangan, semakin banyak ulangan, maka semakin sulit dilaksanakan di lapangan. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa ada 27 unit percobaan, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menyusun suatu denah. Nah, saya akan memberikan 2 contoh acak rancangan lingkungan. Yang pertama, rancangan acak lengkap pola faktorial dengan perlakuan yang sama seperti yang telah saya katakan tadi. Juga dapat kita lihat pada gambar ini, denah awal saya beri tanda 1, 2, dan 3. Ini menandakan bahwa 3 ulangan untuk memastikan bahwa jumlah unit percobaan kita lengkap sebanyak 27 unit percobaan. Kemudian kita acak secara lengkap, artinya diacak secara keseluruhan sehingga hasilnya seperti gambar yang satu ini. Yang intinya adalah pengacakan dilakukan secara lengkap pada seluruh plot percobaan, sehingga bisa saja pelakuan yang ada di denah awal ini yang berada di ulangan pertama itu pindah di sisi atau di tempat di mana yang sebelumnya merupakan ulangan ketiga. Seperti ini, saya mencoba memberikan warna untuk lebih mudah kita melihat. Nah, di sini pada kolom yang sama itu terlihat ada perlakuan yang sama. Nah, ini menandakan bahwa pengacakan dilakukan secara lengkap. Artinya, tidak ada batasan-batasan dalam pengacakan, sehingga memungkinkan setiap unit percobaan menempati seluruh tempat di plot percobaan kita. Kemudian kita lanjut di denah percobaan rancangan acak kelompok faktorial. Rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok itu hanya dibedakan dengan kelompok atau blok. Jadi, yang mana di rancangan acak lengkap merupakan ulangan, kemudian ketika di rancangan acak kelompok akan menjadi kelompok. Nah, untuk denah awal seperti ini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian setelah itu kita acak dan hasilnya seperti gambar berikut. Jadi, masing-masing warna ini menandakan bahwa satu kelompok di dalam rancangan acak kelompok. Intinya adalah pengacakan dilakukan di dalam kelompok itu sendiri, sehingga tidak mungkin atau tidak akan terjadi yang namanya dua perlakuan di dalam satu kelompok, karena yang diacak merupakan unit percobaan yang berada di dalam kelompok itu sendiri tanpa menyeberang atau tanpa diacak di kelompok lainnya. Nah, contoh seperti ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian diacak seperti ini.
kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang diajak adalah V1, P1 di mana, kemudian P1, P2 di mana. Tetapi tetap dipindahkan di kelompok yang sama. Jadi intinya adalah setiap kelakuan atau setiap kelompok hanya muncul satu kelakuan atau setiap kelakuan hanya muncul di dalam satu kelompok. Tidak akan muncul dua unit kelakuan yang sama di dalam satu kelompok. Jika itu terjadi, maka bisa dipastikan rancangannya itu keliru. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.